warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Travel with Nurul. Selamat bergabung ya di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Nurul. Profesi saya sebenarnya adalah tourist guide, pemandu wisata. Jadi selama masa pandemi, saya menyibukkan diri dengan belajar bikin video. Nah, salah satunya mulai mengaktifkan channel YouTube saya ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya upload video tentang tempat-tempat wisata, karena hampir semingguan ini gak kemana-mana, just staying at home, saya pikirnya alangkah baiknya jika saya sharing aja deh tentang dunia pariwisata, terutama tempat-tempat wisata recommended yang ada di Kalimantan Selatan. So, I'm gonna give you 5 most visited for foreigner ya, untuk orang asing. Jadi kayak bule-bule, tempat-tempat yang mereka kunjungi biasanya apa saja yang ada di Kalimantan Selatan selama pengalaman saya menjadi pemandu wisata. Nanti ada 5 saja, walaupun sebenarnya lebih daripada itu ya, tapi ini yang paling sering di request. So it's 5 most visited or requested by foreign tourists in South Kalimantan. Nah, untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya biar saya makin rajin untuk mengupload video-video selanjutnya dan sharing-sharing tentang dunia pariwisata. Oke, we'll continue ya. Yang pertama, or the first one is floating market. Nah, itu udah sangat hits banget di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Ibu kotanya Banjarmasin ya. Jadi kalau di Banjarmasin itu wajib ke pasar terapung or floating market. Kita ada punya 2 yang original, 1 yang buatan. Kalau sebelum pandemi ya, kita tuh ada, we have 2, which is Queen Floating Market and Lok Baintan Floating Market. The other one itu yang ada di pusat kota, itu ada namanya di Siring Pasar Terapung yang ada di tengah kota Banjarmasin. Nah, tapi yang paling sering dikunjungi adalah Pasar Terapung Lok Baintan kalau yang sekarang. Nah, nanti ini ada videonya ya, nanti saya liatin foto-fotonya perjalanan saya biasanya. Uniknya di sana kita bisa bertransaksi langsung, bisa berinteraksi langsung dengan penduduk lokal, sehingga itu sangat menarik for foreigner of course ya. And it's so colorful, terus fresh fruit. Kalian bisa nyoba makanan-makanan tradisional Banjar juga tersedia di sana, terutama kue-kuenya. Jadi the most favorite for me is I can having a cup of coffee in the middle of a river on boat while having a traditional pancake, and it's they cook it on the boat. Jadi mereka masaknya di kapal. Nah, itu ada di video itu ada mungkin foto-fotonya. Itu ada saya lampirkan juga ya. Kita lihat interaksinya ya. Wow, that's great thing I think. Saya sangat suka sekali ke Pasar Terapung. Jadi, so you have to visit Pasar Terapung or floating market ketika kalian berkunjung ke Banjarmasin or South Kalimantan. Jadi, maaf ya, kita akan mix English and Indonesia. So, but then kalian bisa use subtitle or something like that. Then, the second one, it's called Loksado. Apa sih Loksado? Loksado itu sebenarnya nama sebuah desa dan nama sebuah kecamatan. Jadi sebuah kecamatan di Hulu Sungai Selatan. Jadi di Kalimantan Selatan ada nama kabupaten namanya Hulu Sungai Selatan. Nah, di sana ada kecamatan namanya Kecamatan Loksado. Dan ada lagi nama desa namanya Desa Loksado. Jadi Loksado itu terdiri dari beberapa desa. Nah, desa-desa di Loksado itu punya keunikannya masing-masing. Mostly letaknya itu di Pegunungan Meratus, sehingga kebanyakan kita berwisata adventure. Jadi bule-bule foreigner itu senang banget yang namanya jalan-jalan di hutan, terutama we know lah Kalimantan as one of the tropical rainforestnya itu masih ada ya. Jadi kalian bisa jalan-jalan trekking di hutan seperti itu. Samping itu juga air terjun, ada beberapa air terjun ya. Ada kayak air terjun Haratai, Riam Barajang, Rampah Manjangan, Riam Hanai, apalagi ya, Kilat Api. Nah, itu banyak sekali. Jadi di daerah Loksado, dan kalian bisa aja sih sebenarnya cuman santai-santai aja di penginapan itu bisa. Jadi penginapan di sana itu tersedia dari yang ratusan ribu hingga
lebih dari 1 jutaan kalau kalian ambilnya yang villa. Tapi itu adanya di desanya ya. Kalau di hutan ya tetap aja kalian bisa camping dan sebagainya. eh Apalagi kegiatan yang paling unik di sana adalah rafting. Nah, yang paling unik itu bamboo rafting. Jadi, ini dulunya adalah kegiatan masyarakat untuk jualan bambu dibawa ke kota lewat sungai, yaitu Sungai Amandit. Nah, tapi itu juga sekarang dijadikan salah satu atraksi wisata yang sangat menarik untuk wisatawan ketika berkunjung ke Lok Sado. Mereka bisa ikut merasakan sensasi berbambu rafting tadi. Dan itu view-nya sepanjang perjalanan sungai itu kiri kanan hutan. Jadi kalian kalau malas trekking, menikmati jalan kaki, kalian bambu rafting deh. Lewat juga loh di tengah-tengah hutannya kayak gitu. But that's really cool. Ya, coba aja. Jadi haruslah salah satu kalau ada waktu lebih, luangkan waktu ke Lok Sado. Dari Banjarmasin itu kurang lebih 4 jam perjalanan. Lumayan jauh. Tapi worth it banget untuk dicoba. Nah, itu the second one. Well, the third one is swimming buffalo, or they call it water buffalo. Atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah kerbau rawa. Jadi kita bisa lihat kerbau itu berenang gitu. Unik kali ya. For a foreigner, it's very unique. Karena biasanya jalan kaki atau makan rumput gitu ya, jenis kerbau-kerbau gitu. Nah, kalau ini mereka berenang di rawa-rawa. So the location is in Nagara. Yang kita sering kunjungi adalah Nagara. Sebenarnya ada beberapa spot yang bisa kita kunjungi di South Kalimantan. Itu ada Danau Panggang di HSU, ada di Tanah Laut. Nah, tapi yang paling sering untuk foreigner, bule-bule senangnya itu yang di Nagara. Jadi sambil ke kalangnya atau ke kandangnya si kerbau ini, karena kandangnya itu pun di atas rawa, kita itu melewati desa-desa, jadi kayak kita lihat langsung kehidupan penduduk asli sana. Jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi apalagi sore-sore hari ya, jadi kayak anggap aja lagi bersantai, menikmati suasana, angin sepoi-sepoi, mantap pokoknya. Nah, itu swimming buffalo, itu salah satu rekomendasi saya. The fourth one, yang keempat. Yang keempat, traditional diamond mining. Atau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, pendulangan intan. Pendulangan ya, tambang intan tapi yang dilakukan secara tradisional. Letaknya di Cempaka. Nah, di sana ada di Desa Pumpung namanya, sangat terkenal sekali. Kalau kalian mau nyari intan, baik mentahnya maupun yang udah dipolish, itu bisa di sana juga ada. Di samping itu, di sana kita langsung bisa lihat aktivitas warga atau penduduk sana yang bekerja sebagai pendulang atau miner. Di samping intan atau diamond, juga ada gemstone, juga sangat banyak di sana ya, batu mulia yang lain itu ada juga. Kalau yang terkenal kemarin itu yang heboh orang kayak Red Borneo misalnya. Nah, itu adalah batu-batu. Jadi kalian bisa nyari-nyari gitu. Jadi kalau nyari intan, salah satu diamond yang terkenal juga adalah intan dari Martapura. Katanya kalau ke Martapura nggak lengkap kalau nggak beli intan. Or berlian ya sebutannya. Intan itu katanya sih sebutan untuk yang masih mentah. Nah, nanti diolah atau dipolish, nanti jadi berlian sebutannya. Well, jangan cuma cari di yang merek-merek terkenal ya. Untuk cari yang harga agak standar, pengen punya intan juga, you wanna have diamond, so you can also go to Martapura. Nanti di sana juga yang namanya, nanti Martapura itu ada namanya Pasar Cahaya Bumi Selamat atau Pasar Intan, Pasar Permata lah sebutannya. Tapi yang paling terkenal itu sebenarnya kita biasanya kunjungannya itu lihat dulu dong cara nyarinya seperti apa, baru kita lihat hasilnya ke pasarnya. Atau mau lihat prosesnya juga ada di Information Center. Ada Tourism Information Center, tempat penggosokan intan. Bisa juga lihat gimana proses mereka menggosok intan yang mentah sampai akhirnya menjadi cincin misalnya yang bisa digunakan langsung. That's cool ya. Oke, jadi ke Martapura belanja intan. Siapa yang gak mau ya? Yang kelima,
or the fifth is river tour atau susur sungai. Tahu ya, Banjarmasin itu terkenal juga sebagai Thousand River City atau kota seribu sungai. Nah, otomatis jalan-jalan di sungai itu suatu yang juga worth it to do untuk berkunjung di Banjarmasin. River tour itu ada berbagai macam, ada juga nyebutnya kayak kanal tour, ya kita masuk-masuk ke sungai-sungai kecil. Nah itu dulu yang paling seneng itu kayak ke daerah, memang agak kumuh ya, kayak ke daerah Klayan. Dulu awal kayak masih ya you know lah, daerah-daerah yang sangat ramai penduduk, sangat crowded, gimana keadaannya ya bisa dibayangin ya. Tapi seru karena banyak anak-anak main di sungai, karena banyak orang berkegiatan di tepi sungai. Nah itu seru banget. Kalau sekarang tuh tambah banyak susur sungainya, so bisa juga jalan-jalan sampai ke Pulau Bakut, Pulau Kaget itu untuk melihat bekantan. Nah itu bisa susur sungainya sampai sana bisa. Terus sekarang yang lagi hits ke Jembatan Bromo. Wah itu sekarang lagi hits banget di Banjarmasin. Itu susur sungainya sampai ke sana. Atau ini yang baru rampung ada Jembatan Sungai Alalak, itu yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Itu katanya jembatan lengkung. Nah itu adalah susur sungai. Jadi itu something worth to do juga untuk dilakukan di Banjarmasin. Well itu tadi 5 most paling sering dilakukan, paling sering dikunjungi, paling sering di request sama para bule-bule untuk dilakukan di Kalimantan Selatan ketika mereka berkunjung ke Kalimantan Selatan. Nah itu 5 hal yang biasanya paling mereka sukai. So itu saja dulu dari saya. Mungkin nanti kita akan bikin part-part lainnya, mungkin untuk daerah lainnya. Nah untuk di Kalimantan Selatan itu adalah tempat yang paling sering, yang udah ada lah secara umum. Banyak travel agent yang udah memasukkan 5 tempat itu atau 5 aktivitas itu untuk dilakukan bersama foreigner. Oke guys, thank you so much for watching my video. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. Kalau perlu share dengan teman-temannya, biar saya makin rajin gitu loh, makin semangat untuk bikin video yang lain. Terutama tentu saja masih dengan tema berwisata, jalan-jalan, ataupun nanti obrolan-obrolan seru dengan teman-teman saya dengan ketika itu ada Miss Nurul and Friends ya usually. Oke, well, sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan, stay safe, stay healthy, biar bisa nonton saya lagi nanti. Oke, bye, thank you.